Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ummatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah, di malam hari ini Allah masih memberikan kemudahan, kesempatan kepada kita untuk dapat menghadiri taman-taman surga. Mudah-mudahan pertemuan kita ini kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga berharap mudah-mudahan kita termasuk apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an serta mengajarkannya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimah, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak terasa insyaallah 92 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka berdoalah kepada Allah agar kita diberi kesempatan untuk dapat berjumpa dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan Islam, iman, sehat walafiat, aman sentosa, dan dimudahkan mengerjakan berbagai macam amal solih. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kembali membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni surah An-Nisa ayat 42. Pada pertemuan yang lalu ayat 41, orang-orang kafir yang mereka durhaka kepada Allah dan Rasul, kelak di hari kiamat akan didatangkan para saksi dari para rasul dan juga para saksi dari setiap umat, dan Allah juga akan mendatangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi atas mereka.
Ketika itu saat persaksian ditegakkan, orang-orang yang kafir menyesal. Mereka berharap seandainya dahulu mereka itu menjadi binatang, mereka tidak menjadi manusia. Mereka berharap kalau saja pada hari mauqif, pada hari di padang mahsyar, mereka dijadikan tanah saja seperti binatang-binatang itu. Namun penyesalan mereka sudah tidak bermanfaat, sudah tidak berguna lagi. Oleh karena itulah kita hendaknya bersyukur kepada Allah yang hingga detik ini Allah masih memberikan kemudahan kepada kita untuk mewujudkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita mempertahankan nikmat Islam dan iman sampai kita wafat dalam keadaan tersebut. Allahumma tawaffana alal Islam was sunnah. Mari kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma idzin yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasula law tusawwa bihimul ardu wala yaktumunallaha haditsa. Yauma idzin, pada hari itu, yawaddul ladzina kafaru, orang yang kafir, wa asawur rasula, dan orang yang mendurhakai Rasul, yakni mendurhakai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yawaddu, berharap, lautu sawwa bihimul ardu, sekiranya, seandainya mereka diratakan dengan tanah, yakni mereka dikubur atau hancur luluh menjadi tanah. Wala yaktumunallaha haditsa, padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan istifham, pertanyaan. Pertanyaan di sini ya bukan untuk sesuatu, melainkan untuk menunjukkan besarnya masalah tersebut, yakni masalah yang akan terjadi pada yaumul mahsyar, ya, pada hari mauqif, saat didatangkan para saksi. Saat itulah orang-orang kafir berangan-angan, bertamani, yakni angan-angan yang tidak akan terwujud. Bahkan saat itu menjadi puncak tertinggi keinginan mereka. Apa itu? Mereka ingin seandainya mereka itu dijadikan tanah atau dihancur luluhkan menjadi tanah. Jadi orang-orang yang kafir, yakni orang yang mengingkari keimanan kepada Allah dan kepada Rasulnya, serta wa'asawur rasul, mereka durhaka kepada Rasul, yakni mereka menyelisihi perintah Rasul, mereka tidak tunduk kepada perintah-perintah Rasul, dan mereka tidak menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul. Artinya mereka bermaksiat. Jadi maksiat itu punya sinonim, punya persamaan kata, yaitu sayyi'ah, khoti'ah, zambun, ismun. Itu semua persamaan dari maksiat, dan ini semua harus kita jauhi, harus kita jauhi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan di dalam hadis yang sahih, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan, orang yang gak mau. Kemudian sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah orang-orang yang tidak mau masuk surga?
Rasul menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaati aku, dia akan masuk surga. Wa man asoni faqad aba. Barang siapa yang durhaka kepadaku, dialah orang yang enggan atau tidak mau masuk surga. Jadi kunci surga itu mudah, gampang. Mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjalankan semua perintah-perintahnya atau sunnah-sunnahnya, menjauhi segala larangan-larangannya, maka Anda dijamin masuk surga. Kalau kita lihat perintah dan larangan itu, ya, lebih banyak perintah, larangan itu sedikit. Larangan itu sedikit. Namun kenapa banyak orang terjerumus pada larangan? Karena syahwatnya lebih mendominasi. Banyak orang itu kalah dengan syahwatnya, dengan hawa nafsunya. Salah satu contoh, ya, perkara yang halal itu kan banyak, yang haram kan cuma sedikit, bisa dihitung dengan jari. Ya. Allah haramkan khamr, Allah haramkan, ya, darah yang mengalir, ya, Allah haramkan binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Allah haramkan khinzir, celeng atau babi. Masya Allah, cuma itu. Dan Allah halalkan selain itu, ya, Allah haramkan khamr, Allah halalkan susu, jus, apalagi sirup, madu, apalagi kolak, es dawet dan sebagainya, ya. Tapi orang malah memilih yang khamr, padahal kita tahu khamr itu, kata yang pengalaman, rasanya nggak enak, bikin pening, ya, bikin bangkrut, ya. Terus hati nggak tenang. Kenapa? Sebab minumnya sembunyi-sembunyi. Kalau ada satpol PP lewat, gendadapan, betul kan? Iya. Masya Allah. Nah, kemudian yang halal, Masya Allah, banyak sekali. Namun ternyata, ya, banyak orang yang memilih yang diharamkan itu. Nah, ini salah satu contoh kaum muslimin. Jadi kunci surga itu mudah. Cukup jenengan taat kepada Rasul, tidak usah ngeyel kepada Rasul. Ada perintah jalankan, ada larangan jauhi, selesai. Anda istiqomah di sini, hakul yakin Anda akan, ya, dimudahkan masuk ke dalam surga. Jadi orang kafir itu berharap kalau mereka tidak dibangkitkan dalam bentuk manusia. Mereka berharap kalau jadi tanah saja. Wala yaktumunallaha haditsa. Dan mereka tidak bisa menyembunyikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang keadaan mereka. Jadi kaum muslimin, Allah itu ilmunya meliputi kita, ilmunya sempurna dan meliputi kita. Maka jangan sampai kita itu berniat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita sendirian. Maka banyak di antara kaum muslimin itu saat ini rasa takutnya kepada manusia lebih besar daripada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis an Sauban anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sauban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, Rasul bersabda, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanati amsali jibalin tihamah bidan fayaj'aluha Allahu azza wa jal haba'an mansura. Rasul bersabda, sungguh aku mengetahui suatu kaum dari umatku datang pada hari kiamat dengan membawa banyak amal kebaikan sebesar-besar gunung Tihamah. Dari sak gunung-gunung amal kebaikannya. Tiba-tiba Allah menjadikan amalan orang itu debu yang berterbangan, habis, Pak.
Ya Rasulullah sifhum lana, ya jallihim lana alla takuna minhum wa nahnu la na'lam. Ya Rasulullah, kata para sahabat, sebutkan sifat-sifat mereka kepada kami ya Rasulullah, supaya kami tidak menjadi seperti mereka sedangkan kami tidak mengetahuinya ya Rasulullah. Maka Rasul bersabda, ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khudhuna minal lail kama ta'khudhun walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillah intahakuha. Mereka itu adalah saudara kalian, kulit mereka sama dengan kulit kalian. Mereka juga menghidupkan malam untuk sholat tahajud sebagaimana kalian juga sholat tahajud. Akan tetapi ketika mereka itu dalam keadaan sepi, bersendirian, mereka dengan Allah saja, mereka merobek tirai untuk bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ibnu Majah nomor 4245. Hadis ini hasan sahih. Dan hadis ini semakna dengan firman Allah surat An-Nisa 108. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Wa huwa ma'ahum, padahal Allah beserta mereka, yakni ilmu Allah. Id yubayyituna ma la yarda minal qaul. Ketika mereka berdiskusi di malam hari, membuat makar rahasia di malam hari untuk melakukan perkara yang tidak diridhoi oleh Allah. Wa kana Allah bima ya'maluna muhita, dan Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Cukup hadis ini, ayat ini menjadi pengontrol bagi kita agar kita jangan bermudah-mudah melanggar syariat Allah dengan bermaksiat kepadanya. Hadis ayat ini memberikan beberapa pelajaran. Yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang apa yang akan terjadi pada orang kafir dan orang yang durhaka kepada Rasul, serta ucapan mereka nanti. Ternyata kita tahu dari ayat ini jamaah, orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka kepada Rasul, mereka mengucapkan ucapan ya laitani kuntu turaba. Duhai, coba kalau aku dulu jadi binatang saja, aku jadi tanah, nggak usah dibangkitkan sebagai manusia. Pelajaran yang kedua, ayat ini memberikan peringatan keras, warning dari bermaksiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, jangan sampai kita bermaksiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat Al-Hasyr ayat 7, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fangtahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, ambil. Wa ma nahakum anhu, adapun yang dilarang tinggalkan. Mudah sebenarnya. Untuk menjalankan perintah, Allah perintahkan ittaqillah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Untuk meninggalkan larangan tidak ada kemudahan, tinggalkan sudah. Tapi untuk perintah Allah kasih toleransi. Enggak sanggup sholat sambil berdiri, boleh sholat sambil duduk. Tidak mampu sambil duduk, boleh sambil berbaring. Enggak mampu berbaring, boleh pakai isyarat.
Nggak mampu semuanya, ya disolati karena sudah mati, kan begitu. Tapi untuk larangan, nggak ada itu. Tinggalkan zina semampu kalian, nggak ada. Artinya ketika ada larangan sudah jauhi, jangan ditawar-tawar. Ya, nah inilah kaum muslimin kalau ingin selamat. Nah, pelajaran berikutnya. Dari ayat ini kita tahu wajib mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mentaati ya Rasul itu pasti kurina disebutkan berbarengan dengan Allah. Ati Allah wa atiur Rasul. Pasti. Kan kita juga bersahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun gak ada dalam Quran perintah-perintah Rasul itu, tapi tetap kita harus menjalankan dua-duanya, gak boleh dipisah-pisahkan. Kalau Anda hanya berpegang pada Quran, gak mau menerima sunnah, wah belain Anda. Seperti ingkar sunnah. Ada aliran di daerah Sumatera itu namanya aliran ingkar sunnah. Dia itu hanya berpegang kepada Quran. Akhirnya apa? Ketika sholat ya cuma berdiri, nggak ruku, nggak sujud, nggak tasyahud. Ketika ditanya mana dalilnya, Al-Quran berfirman aqimus sholat, dirikan sholat. Berarti sholat cuma ngadeg itu. Nah, akhirnya mereka nggak akan zakat dengan zakat-zakat yang dijelaskan oleh hadis. Sebab ayat hanya menyebutkan wa'atu zakatunakan zakat. Ukurannya, haulnya nggak ada. Belum lagi ya syariat yang lain, cara mandi besar, nggak ada dalam Al-Quran. Quran hanya menyebutkan garis besarnya saja, nanti disebutkan di ayat berikutnya. Maka kita nggak bisa memisahkan antara Quran dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi dari ayat ini kita tahu wajib mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Allah berfirman wa'asawur rasul, dan mereka mendurhakai Rasul. Pelajaran berikutnya, ayat ini menunjukkan besarnya penyesalan orang-orang kafir dan orang-orang yang durhaka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai mereka berharap kalau mereka itu tidak usah dibangkitkan, cukup menjadi tanah. Tetapi penyesalan ini la yanfa'uhum, sudah tidak bermanfaat bagi mereka. Pelajaran berikutnya, orang-orang kafir itu tidak bisa menyembunyikan apa yang ada di dalam hati mereka. Mereka sudah nggak ada kesempatan untuk menyampaikan uzur, dalih atau alasan. Sudah cukup sudah. Allah Maha tahu. Ya. Apalagi orang munafik, nggak bisa lagi orang munafik. Malah nggak ada kesempatan orang munafik itu. Maka kaum muslimin kita berupaya antara hati dengan lahir kita itu selaras, itu sejalan. Jangan seperti orang munafik. Alhamdulillah. Pelajaran berikutnya, di dalam ayat ini kita tahu Allah menyebutkan dalam ayat ini wala yaktumunallaha hadisan. Hadisan menggunakan bentuk sighah nakirah, menggunakan isim nakirah. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan ya, setelah nafi la lalu ada nakirah. Ini menunjukkan keumuman. Jadi perkara yang tidak bisa mereka sembunyikan dari Allah bersifat umum. Apa saja yang mereka perbuat
tidak bisa disembunyikan dari Allah. Sifatnya umum. Ya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 8 hingga 10. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali mereka dilemparkan ke dalam api neraka, maka malaikat penjaga neraka bertanya kepada mereka, bukankah telah datang kepadamu pemberi peringatan? Qalu bala, betul. Qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna, telah datang kepada kami pemberi peringatan. Wa qulna, tapi kami mengatakan, ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Allah lo nggak pernah menurunkan sesuatu apapun, hingga akhirnya kebanyakan kami sesat. Nah, ini mengingkari mereka. Mereka mengingkari. Akhirnya apa? Allah jawab, wa qalu, ya, lau kunna mereka mengatakan juga, wa qalu lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau seandainya kami mendengar, kami memahami, kami gak akan masuk neraka. Nah, jadi ucapan mereka ini ingin mengingkari apa yang Allah putuskan dengan menjadikan mereka penghuni neraka. Namun ternyata dari dialog ini mereka gak bisa mengingkari itu. Kenapa? Sebab tidak ada yang tersembunyi, apapun itu, besar maupun kecil, banyak maupun sedikit, dari Allah. Tidak ada yang tersembunyi. Ya. Nah, itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian pelajaran berikutnya, orang-orang kafir yang mendurhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan, ya, yas'aluna an dzunubihim. Ya, mereka ditanya tentang dosa-dosa mereka, tapi pertanyaan untuk menunjukkan penghinaan kepada mereka. Ya. Wala yaktumunallaha haditsa. Sebab tidak ada yang bisa tersembunyi dari Allah. Nah, dan mereka tidak dihisab seperti orang beriman. Dan ini kesepakatan jumhur. Jadi ulama ketika ditanya, apakah orang kafir juga dihisab sebagaimana orang beriman dihisab? Kata ulama, la yuhasabun kama yuhasabul mu'min. Tidak. Orang mukmin boten bakalan dihisab jamaah. Apa yang mau dihisab? Wong amalan mereka nggak ada kebaikannya. Ya. Mereka nggak punya kebaikan. Sehingga tidak berlaku hisab bagi mereka, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Aqidah Wasatiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan, innahum la yuhasabuna hisaban. Ya. Kenapa? Sebab gak ada yang ditimbang amal kebaikannya. Ya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Kahfi ayat 105, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Jadi orang kafir gak akan ditegakkan timbangan pada hari kiamat. Wong gak ada yang ditimbang. Jadi mereka langsung dimasukkan ke dalam api neraka. Benten kalian kulolan panjenengan. Karena kita beriman, maka kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sudah meyakini akan dihisab, bahkan kita selalu mengucapkan istirja setiap mendengar orang yang mati, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita itu milik Allah dan kita akan dikembalikan kepada Allah. Kalau kita dikembalikan kepada Allah, kita mengimani kita akan disidang oleh Allah. Nah, sudahkah Anda menyiapkan jawaban-jawabannya? Kan begitu. Maka supaya mudah menjalani hisab, perbaikilah akhir usia Anda, supaya dosa yang dahulu dan sekarang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bermaksiat, ya, di akhir kehidupan Anda. Sebab kalau Anda tetap bermaksiat sampai detik ini, maka dosa Anda yang dahulu dan yang sekarang akan
disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu kaum muslimin. Nah, ayat berikutnya An-Nisa tentang syariat ya pengharaman khamr. Nah, jadi khamr itu ada beberapa tahapan pengharumannya. Jadi nggak ujuk-ujuk khamr itu haram. Makanya Ibunda Aisyah mengatakan, seandainya ayat yang pertama turun, larangan pertama turun itu, atau ayat pertama turun tentang pengharaman zina, pengharaman khamr, tentu kami tidak akan meninggalkan khamr dan zina. Kenapa? Sebab khamr itu sudah menjadi tradisi, Pak. Sudah menjadi kebiasaan. Ya. Dan juga zina itu sudah biasa merajalela di kalangan kafir Quraisy. Ya, jadi itu persaksian, Pak. Bayangkan meninggalkan sesuatu yang sudah mendarah daging itu nggak mudah, Pak. Nggak mudah. Perlu perjuangan, perlu kesungguhan, perlu tawakal tingkat tinggi. Ya, karena sesuatu yang sudah mendarah daging itu seperti adat istiadat yang sudah turun temurun itu berat untuk ditinggalkan, dan juga perlu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan turun temurun mereka sudah biasa minum khamr, sudah menjadi rutinitas, bahkan tiap rumah itu ada simpanan khamr berkendi-kendi ya, atau bertong-tong lah seperti itu. Ya, makanya nggak mudah untuk meninggalkan khamr. Sehingga proses pengharaman khamr itu tidak serta-merta, tapi melalui beberapa tahapan. Ada 4 tahapan tentang proses pengharaman khamr. Jamaah yang berbahagia, mari kita lihat dulu ayatnya, nanti kita jelaskan. Walaupun dulu pernah kita jelaskan ya pada kajian tafsir Al-Baqarah tentang wa yas'alunaka 'anil khamri ya. Namun enggak apa-apa kita ulangi lagi nanti. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Perhatikan, sering kita ingatkan, kita sampaikan ketika Allah mengawali firman-Nya dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, kita supaya fokus, pasang pendengaran kita, siapkan hati kita. Sebagaimana ketika kita dipanggil, ada teman dari masjid, "Mas, sini." "Hai." Pasti kita langsung noleh, "Oh, ada apa ini?" Pasti begitu. Kalau teman kita manggil, kita langsung merespon, noleh, fokus, "Ono apa?" Masa Allah manggil kita nggak ngerespon? Allah panggil kita, "Hai orang-orang yang beriman," kok santai aja ya. "Hai orang-orang yang beriman diwajibkan puasa," loh malah gak poso. Nah, ini gimana ini misalnya ya. Makanya kata ulama, setelah ya panggilan ini pasti ada perintah atau larangan, pasti itu. Terkadang ada perintah yang kita harus menjalankan sebagai bentuk konsekuensi tuntutan dari keimanan kita. Terkadang ada larangan yang harus kita jauhi sebagai bentuk tuntutan dari keimanan kita. Sehingga dapat kita simpulkan, setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu, lantas ada perintah dan kita sami'na wa ata'na menjalankan perintah itu, berarti iman kita sempurna. Namun setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu ada perintah, kita malah nggak menjalankan perintah itu, kita mengabaikan perintah itu, berarti iman kita tidak sempurna. Kan begitu. Itulah alasannya Allah memanggil keimanan kita. Sebab hanya orang berimanlah yang siap menjalankan perintah, dan orang berimanlah yang siap menjauhi larangan. Makanya ayat puasa itu tidak diawali dengan orang Islam. Ya ayyuhal muslimun, enggak. Emang kenyataannya ketika Ramadan kita lihat di kota-kota, bahkan di desa-desa itu banyak
warung kikil, ya, warung ketok sikile. Ketika siang-siang Ramadan. Coba Anda tanya sing marung ya, di siang Ramadan, Mas, lihat KTP-nya. Apa kira-kira KTP-nya? Islam. Coba wes Anda lakukan apa itu istilahnya? Terjun di lapangan itu apa namanya? Survei. Ya, coba jamaah survei Ramadan depan. Anda jalan ke Buluan, lihat warung kikil sing ketok sikile itu, Anda masuk. Bisa lihat KTP-nya, Mas. Rata-rata muslim. Nah, kan begitu. Makanya nggak mudah. Maka bersyukur jenengan ketika Ramadan tiba dengan catatan tidak uzur ya, tidak sakit, tidak safar ya. Nah, beda ketika sakit ada uzur ya. Lalu Anda dimudahkan puasa, apalagi full 1 bulan, itu bersyukur Pak. Berarti Anda imannya sempurna imannya sempurna. Alhamdulillah. Ya. Maka monggo, ini sudah persiapan ya. 92 hari lagi insya Allah Ramadan akan datang. Masa ada tamu besar mau datang Anda nggak persiapan? Ya, Anda nggak persiapan. Ada berita, Bupati mau datang ke Gelundingan. Nanti rencananya sholat di Masjid Al-Manar. Ini 1 bulan yang lalu beritanya, atau 3 bulan yang lalu beritanya. Mungkin takmir sudah gendadapan ini. Ya, diresiki kabeh masjid ini, dipel terus dicat ya. Seindah mungkin, bahkan dibuatkan banner ya, selamat datang. Masih begitu ya. Nah, masa Ramadan mau datang membawa banyak bonus hadiah, sewantai itu kan ya, nggak ada persiapan sama sekali. Loh kok sepi masjidnya? Nggak Ramadan dah. Gak siap terawih ya misalnya. Nah, moga kaum muslim kita siapkan mulai sekarang ya. Kita sambut ya tamu yang membawa banyak bonus ini. Nah, itu kaum muslimin. Jadi ketika ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, fokus, siapkan pendengaran kita, siapkan hati kita. Disiapkan dulu tamu ini. Alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan. La taqrabus sholata. Janganlah kamu mendekati sholat. Ini fase kedua ini ya. La taqrabus sholata. Janganlah kamu mendekati sholat. Wa antum sukaro. Ketika kamu dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taquluna, sehingga kamu memahami sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Wala junuban, dan juga jangan pula orang yang junub itu menghampiri masjid ketika junub, illa kecuali abiri sabilin, kecuali hanya sekedar lewat ya. Hatta taghtasilu, sampai kamu mandi junub atau mandi besar. Wa in kuntum mardah, dan jika kalian sakit, aw ala safarin, atau safar bepergian, aw jaa ahadum minkum minal ghaid, atau kalian baru saja buang air atau buang hajat, aula mastumun nisa, atau kalian ya menyentuh wanita. Nah, nanti kita bahas. Ini ada 4 pendapat tentang lamas. Lamas itu menyentuh biasa apa menyentuh luar biasa atau berhubungan badan. Nanti kita bahas, kita sebutkan dalil-dalilnya biar jamaah padang jelas, nggak salah paham nanti. Falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak menemukan atau mendapati air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang suci, yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aidikum, famsahu, usaplah, biwujuhikum, wajah kalian, wa aidikum, dan tangan kalian. Innallaha kana ghafuran afuwan ghafura.
Sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata setelah kita dipanggil, Allah menyebutkan larangan. Apa itu? La taqrabus sholata wa antum sukara. Kalian jangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk, sampai kalian memahami matakulun, apa yang kalian baca. Untuk memahami ayat ini kita harus memahami secara utuh. Ayat ini bagian dari fase perjalanan pengharuman khamr. Sebagaimana tadi kita sampaikan, khamr itu tidak serta-merta diharamkan dalam Islam. Tapi khamr itu diharamkan melalui beberapa fase. Yakni melalui 4 fase. Enggak totalitas. Masya Allah, ini diantara mudahnya hukum Islam. Ya, mari kita lihat yang pertama. Fase pertama, Allah Subhanahu wa taala membolehkan khamr. Ini fase pertama, khamr boleh. Dasarnya surat An-Nahl ayat 67. Allah berfirman, wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakara wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatal liqaumi yaqilun. Dan dari buah kurma dan buah anggur kamu buat minuman yang memabukkan, rizqan sebagai rizki, hasanan yang baik. Inna fi dzalika laayatal liqaumi yaqilun. Sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkan. Ini fase pertama, Pak. Khamr dibolehkan. Sehingga sahabat masih biasa minum, Pak, mendem. Ya. Fase kedua, yaitu ayat ini. Al-Baqarah, Al-Baqarah. Yaitu perintah menjauhi khamr. Kenapa? Karena bahayanya lebih besar daripada kebaikannya. Surat Al-Baqarah 219. Yas'alunaka 'anil khamri. Mereka sahabat bertanya kepadamu tentang khamr, wal maisir dan judi. Qul, katakanlah ya Muhammad, fihima, pada keduanya, khamr dan judi, ismun kabir, ada dosa yang besar, wa manafi'ul linnas, dan ada beberapa manfaat bagi manusia. Tapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa keduanya lebih besar daripada manfaat keduanya. Jadi masih boleh, Pak. Fase ketiga ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Sehingga sahabat setelah turun ayat ini, habis maghrib enggak berani minum karena sebentar lagi sholat isya. Habis isya mendem mereka minum gitu ya, sampai puas ya, karena waktunya panjang begitu. Sampai ada kasus sahabat itu ngimami sholat, baca Al-Kafirun nggak mari-mari, Pak, sampai lama bolak-balik. Kenapa? Karena mendem, Pak. Mabuk baca Qurannya kayak gitu. Al-Kafirun balik mana, habis belakang balik ke depan lagi, terus begitu karena mabuk. Dan juga ada kasus Hamzah dalam hadis Al-Bukhari nomor 2202. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah mabuk, Pak. Lalu di dekatnya ada wanita yang bernyanyi, melantunkan syair. Nah, di luar ada Ali bin Abi Thalib membawa 2 anak onta yang baik, hadiah dari Quraidah, yakni penaklukan orang Yahudi. Beliau diberi ghanimah oleh Nabi 2 anak onta terbaik. Wah, seneng Ali, kemana-mana dibawa ontanya, anak ontanya itu, karena itu hadiah Nabi yang terbaik. Lalu dibawalah oleh Ali untuk ngarit, Pak. Nah, ditaruhlah di depan rumah sahabat Ansor, di dekat Hamzah yang di rumah itu sedang minum. Lalu diikat di situ, Ali cari rumput. Tiba-tiba budak tadi ngompori Hamzah. Kata budak tadi, siapakah orang yang gagah perkasa yang berani untuk menyembelih 2 anak onta itu? Hamzah lagi mabuk, Pak, dipanasi,
langsung cabut pedang, dia sambil berdiri keluar, dipotong punuk onta itu dua-duanya, lalu disigar perutnya, diambil kedua hatinya. Dengan bangga mengatakan, ini aku orang yang paling pemberani. Ketika Ali bawa rumput, lihat kedua ontanya mati, Ali bersedih, ya Allah, ontaku dibunuh pamanku sendiri. Akhirnya Ali datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ontaku yang aku dapatkan kemarin dari engkau dibunuh oleh pamanku Hamzah. Ayo kita datangi Hamzah. Datanglah Ali dengan Rasulullah SAW. Ketika datang kepada Hamzah, Rasul ngomong, wahai pamanku Hamzah, kenapa engkau membunuh onta keponakanmu? Tiba-tiba karena mabuk ya, Hamzah ngomong gini, hai budak-budakku. Ya, kamu itu budak-budakku, kata Hamzah. Lalu Nabi pun balik, nggak komentar. Kenapa? Sebab Nabi tahu pamannya sedang mabuk. Nah, dari sini kata ulama, orang mabuk itu Pak, hilang kesadarannya sampai-sampai mengaku raja. Buktinya Hamzah mengatakan kepada Rasul dan Ali sebagai budak-budaknya. Nah, di sini Hamzah memposisikan diri sebagai raja karena sedang mabuk. Masih dimaklumi, Rasul pergi. Rasul pergi. Nah, ini salah satu kasus yang terjadi pada fase ketiga pengharaman khamar. Jadi sahabat masih minum. Tapi ketika mendekati sholat mereka nggak berani minum. Nah, begitu ceritanya. Kemudian fase yang keempat, karena banyak kasus ya, maka Umar pun berdoa, ya Allah, turunkan ayat khamr yang tegas. Nah, akhirnya Allah dengarkan doa Umar. Lalu turunlah surah Al-Maidah 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Tegas sudah. Al-Maidah 90, ini fase terakhir. Setelah ini khamr haram selamanya sampai kiamat. Nah, cukup dulu. Nanti kita lanjutkan yang akan datang, persiapan sholat isya. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.